Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun melalui online. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku semua, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, adik-adikku semua, apa kabar? Saya harap kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita belajar dari rumah, namun semangat kita tetap harus tumbuh, harus tetap belajar di rumah. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran yaitu yang keempat, pelajaran tentang Ramadan yang indah. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nantinya peserta didik diharapkan dapat melaksanakan puasa Ramadan pada saat bulan Ramadan dan mampu menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri serta memahami dari hikmah puasa Ramadan ini. Nah, adik-adik semua, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat istimewa. Karena apa? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan pahala-pahala yang berlipat ketika kita melaksanakan segala amal ibadah pada bulan tersebut. Salah satunya yaitu ibadah puasa. Tentunya pada bulan Ramadan yang paling kita sering lakukan yaitu puasa. Nah, puasa pada bulan Ramadan ini adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim, ya. Orang Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kata kutiba pada potongan ayat tersebut mempunyai arti diwajibkan. Diwajibkan itu mempunyai arti apabila kita melaksanakannya akan mendapatkan pahala, dan apabila jika kita tidak melaksanakannya maka akan berdosa. Itu pengertian dari wajib. Nah, dari semua, tentunya berpuasa adalah salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim, ya, untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sebagai orang muslim, tentunya kita wajib melaksanakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa dari semua? Tahu nggak? Ada berapa? 5. Yang pertama apa coba? Yang pertama adalah syahadat, ya. Terus yang kedua sholat. Ini apa? Terus yang ketiga? Yang tiga apa? Puasa. Nah, ini. Yang keempat zakat. Dan yang kelima adalah haji. Nah, ini merupakan salah satu rukun Islam, yaitu yang wajib kita lakukan, yang wajib kita laksanakan, ya, sebagai orang Islam.
Dan yang terakhir itu haji bagi orang yang sudah mampu. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas tentang puasa. Puasa. Adik-adikku sekalian, puasa dalam bahasa Arab disebut siam atau saum. Artinya apa? Artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, dan segala hal atau perkataan yang tidak bermanfaat. Itu ya, itu artinya. Namun menurut istilah atau dalam ajaran agama Islam, mengendalikan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Itu artian secara luasnya ya. Terus dalam puasa tentunya ada beberapa ketentuan ya. Ketentuannya diantaranya yaitu yang pertama syarat wajib berpuasa, yang kedua adalah syarat sah puasa, yang ketiga adalah rukun puasa. Syarat wajib puasa memiliki arti bahwa jika ada syarat tersebut melekat pada diri seorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Syarat ini terdiri dari satu, apa coba? Satu adalah berakal sehat. Tentunya orang yang sehat ya, orang yang berakal sehat atau orang gila tidak wajib berpuasa. Terus yang kedua yaitu baligh atau dewasa. Jika kalian semua belum baligh atau dewasa, maka tidak wajib untuk berpuasa. Dan yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Nah, orang yang lemah untuk berpuasa tentunya tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Contohnya orang yang sudah sepuh atau sudah tua ya. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Namun bisa digantikan dengan fidyah ya. Terus orang yang sakit juga tidak diwajibkan puasa, namun wajib menggantikannya di hari yang lain, yaitu setelah sembuh dari sakitnya ya. Kalau sudah sembuh boleh berpuasa. Nah, adapun fidyah, adik-adik semua tahu belum apa itu fidyah? Nah, ini fidyah itu denda yang diganti oleh orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, caranya yaitu dengan memberikan makan setiap hari sejumlah hari di mana orang tersebut atau orang yang bersangkutan tidak mampu untuk berpuasa kepada orang miskin ataupun orang fakir ya. Nah, banyaknya itu ya sebanyak 1 mud. 1 mud itu ukuran beratnya itu 626 gram tuh ya. Adapun fidyah bisa menggunakan beras atau makanan pokok lainnya yang mengenyangkan ya. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya yaitu apabila ada syarat tersebut melekat pada diri seseorang, maka puasanya itu dianggap sah ya. Nah, ini syarat-syaratnya apa aja coba? Syaratnya yang pertama adalah beragama Islam. Nah, kalau orang selain Islam tentunya tidak sah untuk berpuasa ya. Terus yang kedua berakal ya. Yang kedua yaitu berakal. Ini orang gila ya tidak sah untuk berpuasa ya. Terus yang ketiga yaitu mumayyiz atau tamyiz, yaitu orang yang cerdas atau yang sudah bisa membedakan mana yang baik ataupun yang buruk ya. Itu boleh ya, dasar. Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu suci dari haid bagi wanita ya. Tentunya bagi yang haid tidak sah untuk berpuasa, dan bagi yang nifas atau ibu-ibu yang baru melahirkan juga tidak sah untuk berpuasa ya. Tuh. Selanjutnya yang kelima yaitu dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa ya. Tentunya yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, kita dilarang untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta hari tasyrik. Nah, hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan haji ya.
Itu merupakan 5 dari syarat sahnya puasa ya, ingat-ingat ya. Nah, dan yang ketiga yaitu rukun puasa. Nah, dari semua tahu rukun puasa apa aja? Nah, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama yaitu niat. Nah, niatnya itu untuk menyengaja berpuasa di bulan Ramadan. Nah, niat dalam hati. Ada semua bisa coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma hodin an adai fardi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Amin. Waktu niat yaitu setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Dan yang kedua yaitu rukunnya yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dari semua harus ingat tuh ya, ketentuan-ketentuan dalam berpuasa ya, ketentuan dalam syarat wajib berpuasa, syarat sahnya puasa, dan rukun puasa. Itu ya, ingat-ingat ya dari semua. Oke. Selanjutnya tentunya ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya. Nah, selain dari ketentuan tersebut, tentunya dari semua harus tahu juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja ya. Kalau kita makan minum dengan sengaja, otomatis batal, kecuali tidak sengaja ya, mungkin lupa atau apa ya. Nah, terus yang kedua yaitu muntah dengan sengaja, muntah. Nah, itu juga membatalkan puasa. Nah, yang ketiga yaitu datang bulan atau haid bagi perempuan ya, atau nifas ya, melahirkan bagi ibu-ibu ya. Dan yang keempat yaitu hilang akal atau gila ya, walaupun hanya sebentar pada saat siang misalnya, namun tetap membatalkan puasa itu ya. Dan yang terakhir yang kelima yaitu orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, maka otomatis itu semuanya hal-hal yang berkaitan dengan puasa tentunya batal. Nah, selain yang membatalkan puasa tadi ya 5, ada semua tentunya harus tahu juga hal-hal yang dapat merusak puasa. Nah, ini ya, selain hal-hal yang membatalkan puasa, perlu juga mengetahui hal-hal yang dapat merusak puasa. Walaupun tidak batal puasanya, tapi nilai pahalanya tentunya akan berkurang. Nah, ada semua tentunya mau atau tidak ketika puasa kok pahalanya berkurang, padahal tidak batal. Nah, maka ada di semua harus tahu ya, apa sih penyebabnya kalau sampai nilai pahala kita tidak maksimal ya. Nah, contohnya contohnya ya, berkata kotor, berbohong, memfitnah, menghasut, dan sampai berkelahi, tentunya itu dapat mengurangi nilai pahala kita ya. Puasa kita tetap jalan, tidak batal ya, tapi nilai pahala kita akan berkurang ya. Ya, tidak makan, tidak minum ya, otomatis ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tadi 5 ya. Namun kita melakukan hal-hal yang tercela, maka otomatis pahala kita akan berkurang ya, nilai pahala kita berkurang. Sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal yang positif, perbuatan terpuji, misalnya membantu orang tua memasak atau membersihkan rumah, atau mengantarkan nenek orang tua atau ketika disuruh sama orang lain kita melaksanakannya dengan ikhlas ya, atau melakukan ibadah lainnya seperti mengaji, belajar ya, baca Quran dan sebagainya ya, tentunya itu dapat menambah nilai pahala kita ya. Itu ya, ingat ya, ada semua, jangan sampai kita
kita melakukan puasa tapi nilai puasa kita berkurang ya. Tuh. Kan eman-eman ya. Selanjutnya, hal-hal yang positif perlu kita lakukan di bulan puasa tentunya yang melaksanakan sholat taraweh ya, melaksanakan taraweh berjamaah, membaca Al-Quran atau tadarus ya, terus memperbanyak sedekah ya, itu akan otomatis menambah nilai pahala kita ya. Yang selanjutnya manfaat atau hikmah dari bulan puasa ini, tentunya yang pertama yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan berpuasa. Hikmah yang kedua yaitu melatih kejujuran. Nah, hikmah yang kedua yaitu melatih kejujuran. Adik-adik semua tentunya pada saat berpuasa ya pasti akan merasakan namanya haus dan lapar. Nah, ini ketika ada semua sedang menahan haus dan lapar, tentunya banyak sekali godaan ya. Ketika akan menahan puasa atau haus, namun melihat makanan di meja, misalnya melihat makanan. Nah, ada semua tentunya harus jangan sampai makan makanan tersebut, walaupun banyak orang atau orang tua kita, adik-adik kita, saudara kita, teman kita mungkin tidak mengetahui akan makan makanan tersebut atau minum minuman tersebut. Nah, tapi kita harus bisa menahan. Nah, kita harus berpikiran bahwa walaupun orang lain tidak melihat kita akan makan makanan tersebut, nah, tapi kita harus tahu bahwa Allah Maha melihat. Nah, Allah Maha melihat. Walaupun kita sedang bersembunyi mau makan, kita harus punya pikiran seperti itu ya. Jadi kita harus menahan. Nah, itu melatih kejujuran kita juga. Dan hikmah yang ketiga yaitu menanamkan rasa kasih sayang. Nah, kita dengan berpuasa tentunya akan merasakan namanya lapar, haus, dan rasa seperti menderita. Nah, kita jadi teringat ya, melihat banyak orang di sekitar kita mungkin ada yang lebih menderita dari kita sampai tidak bisa makan dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus bisa berpikir sampai situ. Oh, ternyata kalau tidak makan dan minum rasanya seperti ini. Nah, itu ya. Sehingga kita harus membantu orang lain yang masih di bawah kita atau yang menderita dan lainnya ya. Kita harus menolong mereka ya. Dengan merasakan apa yang mereka rasakan, kita dapat menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, untuk bisa membantu, bersedekah dan lain-lainnya ya. Itu ya salah satunya. Hikmah yang keempat yaitu sehat jasmani dan rohani. Dengan berpuasa tentunya dapat membuat diri kita menjadi sehat ya. Kita bisa mengontrol pola makan kita ya, tentunya yang tadinya makan macam-macam, sehingga pada bulan puasa kita hanya makan yang lebih menyehatkan. Nah, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW yang artinya puasalah kamu supaya kamu sehat. Nah, itu dengan berpuasa kita dapat mengontrol pola makan kita biar lebih sehat ya. Hikmah yang kelima yaitu melatih sikap sabar atau pengendalian diri. Nah, pada saat puasa tentunya dapat melatih kesabaran kita, menahan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, sabar itu merupakan salah satu kunci sukses. Nah, kenapa disebut salah satu kunci kesuksesan? Nah, karena misalnya kita akan menginginkan meraih juara kelas atau ranking 1. Untuk mencapainya ranking 1 itu kita harus melalui proses, yaitu belajar.
dalam proses belajar itu tentunya kita harus sabar mengikuti segala prosedur, waktu dan sebagainya harus kita manage ya untuk belajar dan belajar. Nah, dalam proses itulah kesabaran kita akan tumbuh. Nah, kita butuh kesabaran dalam melaksanakan atau menginginkan suatu harapan ya. Terus ketika kita ingin terampil dalam bermain bola, tentunya kita juga harus sabar dalam berlatih ya. Ketika berlatihan jangan sampai kita ngeresula ataupun mengeluh dan sebagainya ya. Tentunya harus melalui proses-proses dan harus sabar. Nah, sehingga dengan kesabaran kita bisa meraih kesuksesan ya dalam hal dunia itu. Ketika kita ingin kebahagiaan akhirat atau menginginkan masuk surga, tentunya kita harus berlatih sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah dengan sabar ya, melaksanakan segala proses itu dengan kesabaran ya. Jangan sampai mengeluh ya, agar pahala kita pun tidak berkurang sehingga dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat. Nah, kebahagiaan di dunia tadi yaitu kita mendapatkan kesuksesan dengan kesabaran, dan kebahagiaan di akhirat kita akan mendapatkan surga yang kekal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas silakan ditanyakan, dan apabila sudah jelas silakan kerjakan tugas-tugas yang ada pada deskripsi di bawah ini. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.